Masih ada yang ingat? Benar sekali. Jadi ada kingdom Animalia dan ada kingdom Plantae. Nah, semua makhluk hidup yang dapat berfotosintesis itu dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Dan semua makhluk hidup yang dapat berpindah tempat itu dimasukkan ke dalam kingdom Animalia. Oke? Nah, tetapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata jamur yang semula dimasukkan ke dalam kingdom Plantae ternyata tidak bisa untuk berfotosintesis. Maka dia dimasukkan ke dalam kingdom Fungi. Oke, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap makhluk hidup, maka ditemukan sebuah makhluk hidup prokaryotika atau makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti. Maka dia dimasukkan ke dalam kingdom Monera. Oke, dan selanjutnya oleh Bapak Robert Whittaker disempurnakan lagi, ada satu kingdom yang bernama kingdom Protista. Jadi setelah Bunda menyebutkan kingdom tadi, ada berapa ya jumlah kingdom di dunia ini? Good, there are 5 kingdom in the world. Yang pertama adalah kingdom Animalia, ada kingdom Plantae, ada kingdom Fungi, kingdom Monera, dan kingdom Protista. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kingdom Monera dan juga kingdom Fungi. Yang pertama adalah kingdom Monera. Anggota dari kingdom Monera itu adalah makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler dan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau disebut dengan makhluk hidup prokaryotika. Nah, pada anggota kingdom Monera ini biasanya berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya pada bakteri dan juga gagang biru atau cyanobacteria. Kita membahas tentang bakteri dulu ya. Oke, ternyata bakteri itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan manusia. Adakah yang bisa untuk menyebutkan 2 contoh dari bakteri yang menguntungkan? Oke, benar sekali. Jadi ada Lactobacillus casei. Jadi bakteri ini berfungsi dalam pembuatan keju. Dan satu bakteri lainnya adalah Escherichia coli yang hidup pada usus manusia. Fungsinya apa ya kira-kira? Benar sekali, fungsinya adalah untuk menekan bakteri jahat. Kemudian ada juga ya bakteri yang merugikan manusia. Ayo, adakah yang bisa menyebutkan 2 contoh bakteri yang merugikan manusia? Oke, benar sekali. Yang pertama ada Salmonella typhosa, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit tifus. Wah, berbahaya sekali ya bakterinya. Atau adakah anak-anak yang pernah terinfeksi bakteri ini atau pernah menderita penyakit tifus? Maka anak-anak harus berhati-hati ya dengan adanya bakteri ini. Contoh yang kedua adalah bakteri Vibrio cholerae. Sesuai dengan namanya, maka bakteri ini sangat merugikan bagi manusia karena dapat menyebabkan penyakit kolera.
ganggang biru itu biasanya hidup di perairan loh. Dan dia merupakan fitoplankton yang menjadi makanan bagi ikan dan udang. Berarti ukurannya sangat kecil sekali ya. Nah, pada ganggang biru ini ada yang bermanfaat bagi manusia loh. Contohnya adalah Anabaena azulai. Nah, ganggang biru ini bisa untuk mengikat nitrogen. Dan contoh yang kedua adalah Acrospora. Acrospora ini bisa dimanfaatkan manusia untuk pembuatan makanan berprotein tinggi. Biasanya dikenal dengan merek dagang Spirulina. Selanjutnya adalah Kingdom Fungi. Anggota dari Kingdom Fungi ini adalah berbagai macam jamur. Ciri dari jamur itu adalah dia tidak bisa berfotosintesis karena tidak memiliki zat hijau daun. Nah, jamur ini tersusun atas benang-benang yang disebut dengan hifa. Kemudian kumpulan dari benang-benang itu disebut dengan miselium. Dan tubuh jamur disebut dengan talus. Jamur hidup dikenal sebagai tumbuhan saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, maka jamur itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah zigomycotina. Dilihat dari namanya berarti jamur ini berkembang biak dengan benar sekali. Jamur ini berkembang biak dengan zigospora. Contohnya pada jamur tempe. Yang kedua adalah Ascomycotina. Dilihat dari namanya, maka jamur ini berkembang biak dengan ascospora. Contohnya adalah pada jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, jamur ini berguna dalam pembuatan roti dan juga minuman beralkohol. Yang ketiga adalah Bisidiomycotina. Dilihat dari namanya, maka jamur ini berkembang biak dengan benar sekali dengan Bisidiospora. Contohnya pada jamur merang dan juga jamur kuping. Yang keempat adalah Deuteromycotina. Nah, jamur ini adalah jamur yang spesial. Karena apa? Karena belum diketahui dia berkembang biaknya dengan apa. Tetapi ada contohnya loh. Contohnya adalah jamur panu dan jamur penyebab kutu air. That's my explanation. I hope you are always understand what I explain to you. Itu tadi adalah penjelasan Bunda terkait dengan Kingdom Monera dan juga Kingdom Fungi. Bunda harapkan anak-anak bisa mengerti dan juga paham ya. Dan Bunda juga ada tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan yang pertama adalah sebutkan 10 bakteri yang menguntungkan bagi manusia selain yang sudah Bunda berikan contoh tadi ya. Kemudian tantangan yang kedua adalah sebutkan 10 bakteri yang merugikan manusia selain yang Bunda sebutkan tadi ya. Jangan lupa untuk dikerjakan dan difoto hasil pekerjaannya, kemudian kirimkan ke e-learning. Bunda yakin semua anak-anak pasti bisa karena di SMP Teladan
Rabbil Alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum